Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala was-sadiqina was-sadiqat. Wa qala falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Sungguh sangat banyak nikmat Allah yang kita rasakan semenjak kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanggung rizki seluruh makhluknya. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita rangkaian ibadah-ibadah. Salah satunya adalah ibadah puasa atau siyam, sebagaimana yang telah kita kerjakan pada hari ini dan hari-hari sebelumnya, yang kesemuanya muaranya, tujuannya adalah takwa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Manusia memiliki hati yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menguasai hati setiap hambanya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan hati Bani Adam ini berada di antara dua jari Allah. Allah akan membolak-balikan hati kita sebagaimana yang Allah kehendaki. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang tentunya pasti kita sudah menghafalnya, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah, kuatkanlah begitu hati saya ini ala dinik, di atas agamamu. Kenapa? Karena itu tadi, hati ini cepat sekali berubah, dalam hitungan detik bisa berubah. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan, seseorang itu bisa saja pagi harinya beriman, kemudian sorenya sudah kufur. Atau sebaliknya, sore hari masih berteman dengan kita, masih bisa bersahabat dengan kita untuk taat beribadah di rumah Allah, tiba-tiba keesokan harinya dia sudah menjadi musuh kita. Demikianlah hati itu dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang akan menjadi terus baik dan menjadi lebih baik apabila dia selalu bersama dan berusaha mencari kawan-kawan yang baik. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang sudah baik tadinya dan bisa menjadi lebih buruk apabila dia berkawan dan mencari kawan-kawan yang tidak baik yang dijadikan teman dekatnya. Oleh karenanya Allah berpesan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan bersamalah atau berkawanlah dengan orang-orang yang jujur, yang benar. Inilah orang-orang yang baik.
Yang mana orang-orang seperti ini, was-sadiqina was-sadiqat, dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Allah janjikan a'addallahu lahum maghfiratan, Allah siapkan bagi mereka ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Para ulama menjelaskan makna siddiq di sini adalah diantaranya yaitu istiwa'us sirri wal alaniyah, yaitu sama dalam kondisi sir itu rahasia, wal alaniyah, dan dalam kondisi terang-terangan sama. Persis seperti kita puasa. Ketika kita di hadapan orang lain, di hadapan manusia, siang-siang kita menahan apa saja yang membatalkan puasa, begitu pula ketika tidak ada seorang manusia pun, ya, hanya kita sendirian bersama Allah Ta'ala, maka di situ kita juga tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Inilah kebenaran, inilah kejujuran, kesamaan antara ketika terang-terangan maupun rahasia. Kemudian ada yang memaknai istiwa'ul zahir wal batin, sama antara lahir dan batin, ya, sebab ketika seseorang melahirkan yang baik-baik kemudian menyembunyikan yang buruk-buruk, dalam hal ini, ya, dalam hal ini sebagaimana orang-orang munafikin, mereka beribadah hanya kalau dilihat orang saja, tetapi kalau tidak ada orang, tidak ada manusia, maka mereka tidak mengerjakan, ya. Mereka tidak melakukan salat melainkan malas, ya. Bahkan dahulu orang-orang munafikin ini kalau salat cari-cari waktu. Kalau nggak ada lampu, nggak ada penerangan, malam-malam mereka tidak datang berjamaah, ya. Tetapi kalau siang-siang mereka datang. Karena apa? Mereka menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Inilah yang dinamakan as-sadiq, yaitu orang yang benar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud berpesan kepada kita, ya, agar selalu berbuat benar, berkata yang benar. Kenapa? Beliau bersabda, innas sidqa yahdi ilal bir. Sungguh kebenaran itu, kejujuran itu dapat mengantarkan seseorang, dapat membawa seseorang kepada kebaikan. Kalau kita mau baik, harus berpegang kepada kejujuran, kebenaran, ya. Inilah janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menunjukkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, ketidakjujuran, kebohongan itu menyebabkan seseorang berbuat keburukan. Wa innal fujura yahdi wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kebohongan, kedustaan, ketidakjujuran membuat seseorang akan berlaku curang, berlaku buruk. Dan wa innal fujura yahdi ilan nar. Nah, disinilah keburukan, kecurangan itu menunjukkan jalan atau membawa seseorang kepada neraka Allah Azza wa Jalla wal iyadzu billah. Dan seseorang, ada manusia, kata Rasulullah SAW, baik laki-laki maupun perempuan, dia selalu berusaha jujur, berusaha berkata yang benar, untuk tidak berdusta, tidak berbohong, sehingga dia dicatat oleh Allah siddiqo, sebagai orang yang siddiq, benar-benar, ya, orang yang sungguh-sungguh menjaga kejujurannya, ya. Begitu pula ada orang yang dia selalu berdusta, dan berdusta, sehingga Allah Ta'ala mencatatnya sebagai kadzab, pendusta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Negara kita atau negara-negara di dunia yang lain, coba kita perhatikan, di mana apabila di sana penduduknya memegang teguh kebenaran, kejujuran, walaupun kita lihat mungkin agamanya bukan agama Islam, maka dijamin hidup mereka akan baik di dunia. Di dunia saja mereka akan kelihatan baik, kelihatan Masya Allah. Coba panjenengan ketika berjalan atau pergi ke sebuah negara, lalu kemudian kehilangan sesuatu, ya, setelah sekian hari kemudian Anda mencarinya dan barang itu masih di situ, bagaimana perasaan Anda?
luar biasa, enak sekali hidup di sini. Ya. Ketika saya jalan-jalan ya ke Sumatera, ada satu pulau kecil namanya Belitung Timur ya. Belitung Timur luar biasa Pak di sana. Ya. Jenengan kalau naruh kendaraan bermotor, kontaknya taruh situ, gantung di situ, biar dia di situ berhari-hari. Dijamin tidak akan ada yang ngambil. Kata orang sana. Ya. Dan saya memang melihat begitu. Ada orang-orang naruh di depan, ini dibiarin saja itu, gantung di situ. Pak, tidak apa-apa teh ini. Ya, tidak apa-apa. Lihat aja nanti kita pergi sebalik itu masih ada. Enak, aman, tentram, damai, luar biasa. Karena orang-orang di sana tidak berbohong, tidak berdusta. Ya, ini satu yang saya sempat ke sana, begitu. Bapak Saudara sekalian, ya, begitu pula ketika kita atau ada orang yang ingin masuk menjadi pegawai ini, pegawai itu, di sana tidak ada yang namanya bayar sekian, bayar itu tidak ada. Karena petugasnya jujur. Kalau tidak lulus ujian, ya tidak diterima. Lulus ujian, ya masuk. Tidak pakai ada yang namanya bayar-bayaran. Itu tidak ada. Ini ya, kalau sebuah negara atau sebuah wilayah atau masyarakat memegang teguh kejujuran, kebenaran. Tapi sebaliknya, kalau kita berada di tempat satu masyarakat yang sudah tidak aman, tidak nyaman, orangnya bujuan, ya Pak, repot kita. Kita tanya alamat ini, disesatkan ke sana kemari. Saya pernah Pak mau imami sholat tarawih, coba ngawur yang ngasih tahu. Akhirnya Pak terlambat saya datang. Dikasih tahu sana, tidak nyampe saya. Ya. Mungkin dia kesel atau apa ya. Akhirnya memberitahu asal saja begitu. Ini tidak benar, mencelakakan orang lain, membuat orang lain jadi tidak nyaman hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian mari kita perhatikan anak-anak kita di sekolah-sekolah. Ini sangat memprihatinkan sekali. Bagaimana Pak kalau ujian nasional? Ya, yang jadi guru mesti tahu. Ya, sekarang ini Pak kalau anak-anak ujian nasional itu satu ruangan itu soalnya beda-beda. Soalnya beda-beda. Kalau saya dulu Pak, ya, itu ujian ya mungkin jenengan yang lama dulu. Satu negara soalnya sama. Setahu saya dulu begitu. Nah sekarang ini satu kelas, satu lokal saja, nomor 1 sampai 20 itu bisa macam ada 4 sampai 5 soal. Ada kode-kodenya. Ketika ditanya sama petugas, sini soalnya kenapa kok beda-beda? Jawabannya untuk menekan tingkat kecurangan. Coba, berarti kecurangan sudah sangat tinggi, sangat luar biasa di mana curang, dan mereka tahu itu. Namanya manusia ditekan kayak apa? Dia lebih pinter. Ya. Apalagi ada handphone, ada ini dan itu. Kode A, soalnya ini jawabannya ini. Yang kode begini, yang B, soalnya ini jawabannya ini. Nah, tinggal A, B, C, D, E saja kan. Tetap saja bisa curang. Dan mohon maaf, di Jawa Timur ini, ya, saya pernah punya murid. Kemudian dia ujian di salah satu sekolah ya, swasta. Sekolah ini bayarnya mahal. Sekolah mahal, sekolah Islam mahal. Ya, mohon maaf. Kemudian karena waktu itu murid saya, dia itu di sekolah kami belum punya izin untuk melaksanakan ujian sendiri, sehingga dia harus ikut sekolah lain. Dia ikut di sana. Luar biasa. Aneh, dia melihat ya ujian, kemudian mereka saling cari jawaban. Bahkan mohon maaf pengawasnya ngasih kunci jawabannya ya diisi begini. Ya, murid saya ditawarin, "Nih, sampean kode apa?" "Oh ini, yang ini, lembar yang ini." Jadi satu murid dikasih beberapa jawab kunci jawaban, kode A, B, C, D begitu. Kata murid saya nggak perlu itu. Saya nggak perlu. Terima kasih, saya tidak butuh. Dikerjakan sendiri. Setelah keluar dari kelas, dia dibenci, dijauhi, diledek, dimacem-macem. Ini anak mau jujur, dimusuhi Pak, dimusuhi. Luar biasa. Ini koyo opo Pak ini. Ini sekolah-sekolah Islam begini Pak. Modelnya begini. Murid-murid kami yang dikeluhkan begitu. Kenapa? Mereka kan ya baca Quran. Mereka kan juga sholat 5 waktu. Tapi kok begitu? Ini yang dikeluhkan anak-anak kami. Ujian, ya. Sempat saya lupa angkatan keberapa di anak kami itu, ada juga salah satu anak kami yang bilang, udah nggak usah belajar, ntar aneh mau beli kunci jawaban. Dia bilang begitu. Nggak kedengaran salah seorang ustadznya, kemudian diceramain, ya, bahwa kejujuran, kebenaran ini, ya, harus dipegang teguh,
harus dipegang teguh sampai mati kalau bisa. Jangan mau ditukar dengan apapun, ya. Ustaz nanti enggak lolos, Ustaz nanti nilainya jelek ini. Kamu pasti nilainya baik. Ya, di sini kamu belajar sudah benar, ya. Kamu belajar sudah benar, jangan khawatir, ya. Kalau kamu sungguh-sungguh nilai pasti baik dan lulus. Ya, diyakinkan begitu. Ada pernah satu dari murid kami yang sempat begitu. Kebetulan Pak, bapaknya orang berduit ini, ya. Jadi kalau mau beli soal mah gampang, berapa aja dibeli. Ini Pak, di negara kita yang menurut saya perlu bekerja. Perlu kerja keras bagi Anda para guru dan juga orang tua untuk mengingatkan anak-anaknya, dan jangan sampai ya yang tadinya ini anak maunya jujur lalu bapaknya bilang, "Enggak usah belajar nak, nanti bapak belikan soal, belikan kunci." Ini juga merusak. Ini merusak. Sungguh ini merusak luar biasa. Oleh karenanya ini ayat yang seperti ini bunyinya dan senada dengan ayat ini, jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Dan tadi kita baca surat Al-Mursalat, Pak, Al-Mursalat 55 ayat, berapa kali itu diulang? Wailu yauma idzin lil mukadzibin. Celaka. Kalau celaka itu ya tempatnya di mana toh, Pak? Sudah jelas itu. Walaupun dia sujud sampai ngapal, walaupun dia ruku, walaupun dia puasa, tapi kalau dusta, Allah bilang celaka, tidak ada gunanya amal dia, tidak berguna Pak, habis, celaka kata Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mendustakan, bagi orang-orang yang berdusta, berbohong, berbuat curang, celaka, wal'iyadzubillah. Semoga kita dijaga oleh Allah Ta'ala, anak-anak kita dijauhkan dari sifat curang, sifat dusta, sifat bohong, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Ta'ala, dimudahkan untuk selalu memegang teguh kejujuran ini, sehingga kita barakallahu li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.